Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini kita bakal bahas saham Koal, di mana Koal hari ini banyak yang ARB. Jadi Harum satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu dari list saya di Koal yang hijau seperti itu. Ya mungkin karena pada ketakutan dengan harga acuan batubara di Newcastle Ice Coal, di mana semalam turun yang cukup signifikan. Di bulan ini 10%, di bulan besoknya 12%. Gitu nggak sih? Iya ya. Aku lupa buka Newcastle Ice Coal-nya. Tapi overall kita lihat di saham Koal apakah masih worth it atau enggak sih sebenarnya saham Koal gitu. Jadi sebelumnya buat teman-teman mengingatkan kembali yang ingin masuk grupnya belajar trading bisa klik link deskripsi, nanti insya Allah aku bakal ngasih link di situ. Jadi tinggal klik nanti insya Allah udah langsung masuk ke grupnya belajar trading. Grupnya gratis. Kalau teman-teman mau nunggu yang mau nunggu yang rekomendasian bisa ditunggu di situ. Kalau yang mau sekedar ngobrol-ngobrol tentang saham-saham kalian ya bisa aja di sini, karena di sini dibuka semuanya. Jadi semua bebas untuk typing, semua bebas untuk berbicara seperti itu. Punya hak untuk berbicara yang sama. Ya, kita lanjutkan ke sahamnya aja langsung. Di sini Harum cukup bagus hari ini. Dia hari ini diturunkan terlebih dahulu untuk memberi apa namanya eh, kehancuran kepada retail, lalu diangkat kembali sama bandarnya. Hari ini pembelian paling banyak BK, AZ, EPTC, dan LG adalah broker yang keluar paling banyak di Harum untuk hari ini. Kalau kita lihat padahal untuk broker summary-nya Harum dia bandarnya net buy. Bandarnya net buy sekitar berapa tadi aku lupa ngeceknya. Bandar net buy 4 billion. Menurutku cukup bagus, tapi ya tergantung teman-teman lagi. Asing net buy cukup banyak 16 billion, 26 billion dalam 5 hari, 10 hari 81, 20 hari 93. Cukup bagus menurutku untuk Harum sendiri. Kalau kita lihat secara chartnya sendiri ya di sini nih. Jadi dia masih punya gap di sini sebentar. Nah, dia masih punya gap di sini. Apakah mau ditutup dulu atau enggak ya? Ya nggak tahu. Tapi sepertinya belum mau ditutup karena jauh banget gitu kan gapnya di bawah 7.000. Bisa ditutup tapi sepertinya masih jauh. Tapi kalau kita lihat MACD dia mulai menukik ke bawah. Jangan sampai dia menuju dead cross kayak gitu kan. Bar chart juga makin turun. Jadi seperti itu untuk Harum. Buat temen-temen yang suka buat deg-degan jantung, olahraga jantung, bisa masuk ke Harum. Tapi menurutku aku lebih baik untuk menenangkan psikologis dengan cari saham Koal yang lainnya kayak gitu. Jadi seperti itu untuk Harum. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTBA. PTBA hari ini tidak ARB, dimana dia hampir ARB tapi nggak jadi. Dia di atas berapa tuh, 2 3 4 tik di atas ARB. Dia net buy 115 billion asing. Pembelian paling banyak BK, AK, ZP. Penjualan paling banyak retail yaitu PD. Pantas aja net buy asing gede banget. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk PTBA, aduh. Nah, ini dia. PTBA kan bener kan ya? Nah, ini dia. PTBA dia net buy 29 billion bandarnya. Untuk asingnya net buy banyak banget dalam 20 hari akumulasi. Gokil nih asing. Jadi seperti itu, bandar net buy, asing net buy. Tinggal nanti lihat apakah masih turun dari Newcastle Ice Coal-nya atau enggak. Kalau turun besok kemungkinan diturunin dulu sama bandar baru diangkat. Skemanya biasanya gitu. Untuk ngeluarin para retailnya. Kalau kita lihat dengan teknikalnya banyak yang nunggu PTBA di 2520. Banyak yang nunggu di situ.
Di mana? Di sini. Banyak yang nungguin di sini nih. Nah, apakah sampai? Ya nggak tahu karena hari ini volumenya juga gede juga. Bisa jadi ke sini, tapi bisa jadi juga enggak. Kalaupun besok ARB juga sepertinya belum sampai ke 2500. Iya kan? Iya, sepertinya belum sampai ke 2500. ARB-nya sekarang aja 160 dikurangi berarti masih sisa 2520. Ya mungkin di situ itu ARB-nya. Tapi apakah sampai? Ya wallahu a'lam. Tinggal kita lihat besok market. Sama MACD dia juga udah mau menukik ke bawah, tinggal kita lihat apakah ada konfirmasi untuk dead cross atau enggak kayak gitu. Stok RSI dia juga masih tajam menuju ke bawah karena kemarin juga habis dead cross. Tapi hari ini dia buka gap di sini. Apakah bakal ketutup? Ya entah. Tapi harusnya ketutup karena cuma tipis-tipis di atasnya doang. Tapi besok ya kita lihat Newcastle Ice Cold bakal dibawa kemana dulu acuannya. Kalau Newcastle Ice Cold masih dibawa turun bisa beli di area 2510. Jangan sampai FOMO kayak gitu ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ITMG. ITMG hari ini ARB. Terus asing net buy 17 billion, pembelian paling banyak BK dan juga ZP. BK dan juga ZP sepertinya masih banyak koleksi saham dari batubara sendiri. Kalau kita lihat pakai technical pakai broker summary-nya ITMG salah satu koal yang didistribusi hari ini sama bandarnya. Walaupun secara asing dia masih diakumulasi. Seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk ITMG sepertinya juga buka gap ya. Iya, buka gap di sini di atas. Nah, ini dia. Gapnya juga cukup lumayan. Mungkin dia bisa ke area ini dulu. Kalau merah ya besok. Kalau merah bisa ke sini dulu. Nutup gap kecil. Nah, ini dia. Nutup gap kecil di 21.000, mungkin di situ ditutup. MACD dia lebih bagus daripada saudara-saudara lainnya. Jadi menurutku ya tinggal kita lihat apakah hari ini bakal dinaikkan atau diturunkan Newcastle Ice Cold-nya kayak gitu. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita lanjut ke saham Indi. Indi juga hari ini ditutup ARB walaupun sempat ada banyak guncangan di sini setelah ARB. Dia net buy juga asingnya. Kalau kita lihat BK dan juga ZP, penjualan paling banyak PD, Indo Premier Sekuritas. Kalau kita lihat dari broker summary-nya juga menurutku masih menarik untuk Indi. Dia hari ini ARB, tapi dari segi bandarnya dia masih diakumulasi 4 billion. Walaupun kemarin dan kemarinnya lagi Indi sempat didistribusi. Ya bandar juga mau TP juga kali gitu kan, juga mau untung. Dia kalau udah untung jual dulu, nanti diturunkan dulu, retail jualan juga mereka beli, seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya Indi memang agak susah untuk dibuat teknikal karena dia salah satu saham koal yang naik turunnya itu sangat signifikan, hampir sama seperti Harum. Ya mungkin teman-teman bisa nunggu di area-area sini 1820, area-area yang cukup menarik. Kalau kita lihat MACD dia sama seperti ITMG tadi, belum terlalu tajam menuju ke bawah, belum mau membentuk dead cross walaupun udah mulai melandai. Bar chart juga udah mulai turun seperti itu. Tapi hari ini volumenya semakin kecil dari hari-hari sebelumnya. Jadi tinggal kita lihat apakah besok bakal dibawa ke 1820, mungkin bisa mulai dicicil kayak gitu. Semoga aja masih melanjutkan kenaikan dan menutup gap dia. Dia juga punya gap seperti saham-saham yang lainnya. Nah, ini dia. Tinggal kita lihat apakah koal masih bisa dibawa naik dari harga komoditinya. Begitu. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada Adaro.
tadi sempat ARB di menit-menit akhir, bukan dari awal seperti TMG dan juga Indi kayak gitu. Tapi hari ini Adaro masih ada sisa di belakang. Jadi dia bukan benar-benar ARB yang teman-teman gak bisa jual. Pembelian dari asing cukup banyak menurutku, 91 billion di market reguler. Pembelian paling banyak KI, BK, AK. Lagi-lagi BK kayak gitu kan, berada di mana-mana. ZP juga ada ternyata. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Adaro, coba ya, Adaro. Nah, ini dia Adaro. Dia juga masih diakumulasi sama bandarnya. 76 billion diakumulasi dalam satu hari. Lalu asing juga beli 91 billion dalam 5 hari, 300 dalam 10 hari. Wow, masih banyak banget. Jadi akumulasi cukup banyak asing dan juga bandar. Jadi apakah masih istimewa ya, tergantung dari teman-teman. Apakah teman-teman punya strategi untuk melakukan hal tersebut atau enggak. Percuma kalau bandar akumulasi terus teknikalnya bagus tapi teman-teman enggak punya strategi. Seperti itu. Ya di sini kita lihat ada gap juga. Nah, ini dia. Tapi untuk ke 1600 agak berat juga kalau buat besok. Atau malah nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ternyata di 1600 karena kalau besok ARB lagi ke 1610 atau 1615 ya, antara itu. Hanya sampai ke situ, nggak sampai menutup gap. Hari ini volume juga cukup besar walaupun turun ya, berarti kalau besok Newcastle Ice Cold-nya turun dikit aja, dia memang bener-bener masih bisa turun kayak gitu. MACD dia juga udah mulai ke bawah, jadi masih perlu hati-hati. Tinggal kita lihat hari ini finalnya bagaimana untuk saham komoditi untuk harga komoditi dari koalnya itu sendiri. Jadi begitu buat teman-teman, terima kasih yang udah mendengarkan video ini sampai akhir. Semua yang saya sebutkan tadi, analisa saya dan gambaran yang saya berikan kepada teman-teman adalah disclaimer on. Saya tidak pernah memaksa untuk menjual dan membeli saham-saham yang teman-teman inginkan. Jadi keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman. See you next time. Bye-bye.